Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, mempunyai catatan sejarah yang cukup panjang. Pernah menjadi salah satu kota modern di Jawa dengan peninggalan yang saat ini bisa dilihat dari bangunan-bangunan yang tersisa di kota lama. Letaknya yang strategis dan merupakan daerah pesisir utara Pulau Jawa membuat Semarang menjadi cepat berkembang. Hal ini tidak lepas dari peranan para saudagar Tionghoa dan orang-orang Belanda yang membangun kongsi perdagangan pada waktu itu, sehingga mempengaruhi sosial budaya dan ekonomi di Semarang, tidak terkecuali perkembangan persnya. Itu kita tarik jauh ke belakang itu ya sejak perubahan politik di negeri Belanda sendiri. Seperti kita ketahui bahwa pada medio abad ke-19 ya, sekitar tahun 1848 kalau nggak salah, di Belanda itu terjadi perubahan politik. Ya. Di sana mulai muncul politik liberal. Ya. Jadi, liberalisme itu muncul di Belanda. Nah, kemudian itu berpengaruh pada negeri-negeri jajahannya. Salah satunya Hindia Belanda pada saat itu. Nah, perubahan politik ini, arah politik ini mempengaruhi kebijakan yang lebih besar. Di antaranya adalah liberalisasi ini kemudian juga menular ke Hindia Belanda. Kita tahu bahwa kemudian pada 1870 itu Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut sebagai politik terbuka itu ya, modal asing bisa masuk. Undang-undang pokok agraria itu memberikan undang-undang pokok agraria tahun 1870 itu kan memberikan kemudahan bagi investor dengan kontrak yang sangat panjang gitu ya. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi juga terjadinya proses industrialisasi. Modal masuk, industri bertumbuh. Itulah yang salah satu menjadi media semai bagi tumbuhnya pers ya. Karena pers itu kan ditopang oleh salah satunya industri. Pada saat awal-awal kemunculannya pers itu tidak hanya hanya berisi berita atau news ya, pada itu sebagai media iklan ya. Maka koran pertama di Semarang itu namanya Semarang Advertensieblatt. Itu memang lebih dominan advertensinya atau iklannya ketimbang beritanya. Berdirilah perusahaan-perusahaan atau industri percetakan dan penerbitan. Yang pertama itu tahun 1852, yaitu dari Olivan & Co. ya, yang itu menerbitkan Semarang Advertensieblatt ya, dan juga Semarang Sekoran. Nah, kemudian juga disusul oleh P.Y. de Groot, itu juga menerbitkan Semarang News and Advertensieblatt ya, yang kemudian pada tahun 1863 menjadi The Lokomotif ya. Semarang News and Advertensieblatt itu diganti namanya pada tahun 1863 dalam rangka memperingati atau merayakan peletakan jalan kereta api ya, yang dimulai pada 1862 antara Semarang ke Forsten Landen atau daerah-daerah di pedalaman, kemudian Semarang ke arah barat, yaitu jadi pusat perkereta apian yang pertama itu ada di Semarang. Perkembangannya
koran-koran besar seperti The Lokomotif, itu kan salah satu koran besar pada masa kolonial ya, dengan oplahnya yang sangat besar, jangkauan yang sangat luas, dan pengaruh yang sangat luas. The Lokomotif kita tahu diinisiasi oleh kelompok-kelompok tokoh-tokoh yang berafiliasi politik etis, ya. Ada Peter Burosov dan sebagainya itu. Maka mereka mengembangkan yang namanya politik etis, sehingga akhirnya menjadi kebijakan politik oleh pemerintah kolonial. Ratu Wilhelmina pada peralihan abad dari 19 ke 20 kemudian kan menerapkan yang namanya politik etis. Itu sebenarnya berangkat dari tokoh-tokoh koran The Lokomotif yang ada di Semarang. Pada saat itu Peter Burosov itu melakukan perjalanan keliling Jawa untuk melihat kesengsaraan rakyat Jawa akibat pengaruh tanam paksa pada saat itu. Dan dia akhirnya membuat sebuah laporan yang sangat lengkap dan kemudian dibukukan, dan akhirnya itu diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda. Dan dari situ kemudian timbullah kesadaran dari pemerintah kolonial bahwa selama ini mereka itu sudah memeras habis-habisan jajahannya, negeri jajahannya, tapi tidak memberikan apapun. Kekayaan itu hanya dikeruk saja, maka mereka harus melakukan balas budi. Nah, dari balas budi ini kemudian muncullah tokoh-tokoh pergerakan. Seperti kita tahu bahwa salah satu unsur dari politik etis itu kan pendidikan, ya, edukasi. Dari pendidikan ini muncullah tokoh-tokoh pergerakan nasional yang kemudian membawa Indonesia pada era-era pergerakan dan kemudian kemerdekaan. Di Semarang sebagai sebuah kota pers itu sangat penting peranannya, tidak hanya dalam perspektif media tapi juga bahkan politik dan ekonomi. Kalau orang pribumi itu pertama kali yang ada di Semarang adalah Sinar Jawa ya. Sinar Jawa itu berdiri tahun 1914 yang dikelola oleh Sarekat Islam Semarang. Nama Sinar Jawa itu pada tahun 1918 setelah di bawah kepemimpinan Semaun, jadi redakturnya atau redaktur kepalanya itu Semaun. Ini satu tokoh pergerakan yang ada di Semarang ya. Itu diubah namanya menjadi Sinar Hindia. Ya, Sinar Hindia dengan menerangi seluruh Hindia Belanda lah. Kalau Jawa saja dirasa terlalu sempit, kemudian diubah namanya menjadi Sinar Hindia. Media cetak itu kan sangat strategis untuk menyiarkan ide-ide, mengompori semangat pergerakan, mengompori semangat anti Jepang juga. Kalau Jepang itu jadi langsung begitu datang dia membuat peraturan ya, undang-undang yang mengikat pers ya. Itu yang ada di Kanpo. Semua peraturan pada masa Jepang itu ada di Kanpo. Semakin represif ya, represif sekali. Jadi semua media cetak atau kesenian, seni pertunjukan, sandiwara, apapun yang akan dipentaskan di depan umum itu harus izin dulu kepada pemerintah militer Jepang. Dan jumlah media cetak pun dibatasi. Setiap kota besar hanya ada satu. Di Jawa ini hanya ada 3 media cetak yang boleh terbit. Di Semarang ada Sinar Baru,
di Surabaya ada Suara Asia, kemudian di Batavia ada Asia Raya, itu di Jakarta. Jadi hanya di kota-kota besar itu yang boleh terbit, yang di kota-kota kecil nggak ada. Gitu. Jadi yang dianggap kota besar itu kan Jakarta, Semarang, Surabaya. Nah itu pun juga setiap kali penerbitan harus lapor dulu ke pemerintah militer setempat, harus dilaporkan dulu isi beritanya apa. Nah kalau di Semarang kan ada Sinar Baru, siapa sih jurnalisnya terkenal juga, yaitu Sayuti Melek. Nah itu yang sering menyelipkan semangat nasionalisme, mencintai keindonesiaan itu melalui surat kabar. Tapi Jepang tidak tahu bahwa itu sebenarnya di balik itu ada penyiaran spirit nasionalisme, misalnya cinta bahasa Indonesia, cinta kebudayaan Indonesia gitu. Memasuki masa kemerdekaan, masa revolusi itu sampai 1950-an ya, itu Semarang ini kan diduduki kembali oleh Belanda yang bonceng sekutu itu. Jadi kolonialisme Belanda itu kembali ke Semarang. Nah, kalau di lokomotif terbit lagi, jadi koran-koran orang Belanda ini terbit lagi, boleh terbit lagi. Kemudian kalau yang koran-koran yang dikelola oleh orang Bumi Putra itu seperti Suluh Rakyat yang kemudian percetakan dan penerbitannya dibeli oleh Pak Hitami itu tahun 1950 yang kemudian menjadi Suara Merdeka. Kemudian ada surat kabar Tionghoa misalnya Daya Upaya, terus Warta Semarang juga. Nah, meskipun ini kalau Belanda tuh bagaimana ya? Mereka juga kolonialis, tapi lebih punya spirit yang nggak terlalu diktator gitu, nggak seperti Jepang ya Belanda itu. Jadi misalnya Warta Semarang itu menyiarkan spirit nasionalisme yang sangat tajam lah. Gitu, itu ya dibiarkan sih masa pendudukan kembali di Semarang. Suara Merdeka ini kan sudah 74 tahun ya sekarang. Ini salah satu deretan koran tertua di Indonesia, mungkin nomor 4 barangkali. Yang pertama Kedaulatan Rakyat, kemudian ada Haluan, terus ada Waspada dan Suara Merdeka, kemudian ada Pikiran Rakyat dan sebagainya. Jadi koran Suara Merdeka ini biasanya tidak bisa dilepaskan dari sosok pendirinya, Pak Hitami. Ada siup itu kan pokoknya asal nyimpang sedikit atau kritis sedikit terhadap pemerintah kan waktu itu kan langsung. Dan lembaganya tidak hanya 2 undang-undang itu, pengaturannya kan ada ketentuan mengenai pers bebas dan bertanggung jawab, pers Pancasila, kemudian juga yang mengontrol pers itu ada Persatuan Wartawan Indonesia. Di sana ada Dewan Kehormatan namanya. Nah ini yang nanti ngadili wartawan-wartawan yang dianggap nakal begitu kan. Nah, masuki masa reformasi ya semua itu ketentuan yang mengikat kebebasan berpendapat kan sudah dihapus. Akibatnya orang bebas ya dibiarin aja gitu di pemerintah reformasi ini. Apalagi sekarang perkembangannya kan pers itu online ya. Betul. Nah jadi media yang cetak, media yang berupa hard copy itu ya mengalami
penurunan yang sangat luar biasa.